Hai, welcome back. This is Jaka Lusan dan selamat datang di Sia Each. Lagi-lagi di konten random. Untuk pembahasan kali ini, gua pengen ngomong tentang um, artis-artis yang secara khusus penyanyi dari Hollywood sana, yang kelihatannya kayak sedang mempromosikan sesuatu gitu ya, yang seragam, if you know what I mean. Jadi mereka tuh kayaknya lately, ya udahlah gue nggak usah ngomong ini artisnya siapa-siapa aja ya. Kayaknya nggak di video klip atau mereka di konser. Kayaknya ada semacam dalam tanda kutip ritual yang mereka lakuin as if itu adalah a part of the show. Tapi some people out there itu berhasil mengidentifikasikan ini sebagai kayaknya ini sorry, kayaknya ini jual jiwa deh. Nah, apakah jual jiwa itu? Jadi gue sering denger kata ini itu dari kapan ya? Kayaknya dari sebelum COVID deh. Uh, jadi waktu itu ada siapa gitu, pokoknya ada satu artis ya, tapi dia bukan dari Hollywood. Kayaknya K-pop dia waktu itu, dari K-pop kayaknya yang gue lihat video orang gitu kan. Jadi dia ngebahas tentang um, escape of Illuminati atau escape of demonic ya kayak gitulah. Gue lupa youtuber siapa, cuman ya dia membahas tentang itu. Jadi dia kayak ada teori konspirasi tentang K-pop idol yang sepertinya dalam terkutip itu joining something yang kayak gitu-gitu gitu ya. Jadi sampai dibahas juga kenapa K-pop itu bisa mendunia. Ya mungkin salah satunya itu. Ya gue sih gue nggak gue nggak tahu ya. Maksudnya gue nggak tahu kenapa bisa sampai gede. K-pop bisa sampai gede. Disclaimer di sini, gue sendiri adalah seorang K-popper. Gue suka K-pop. Tapi kesini-kesininya mungkin karena pertambahan umur juga. Jadi gue nggak terlalu into lah. Udah nggak terlalu into K-pop kalau untuk sekarang. Cuma sekedar aja gitu ngeliatin, oh ini yang baru keluar, oh ya ini kayak cuma asal tahu aja lah gitu, nggak terlalu nyari-nyari tahu. Kalau yang dulu kan gue sampai variety show-nya gue tonton, sampai kegiatan-kegiatan yang di luar um, konser atau promosi album tuh gue tonton semua saking gue suka gitu kan. Tapi kalau kesini-kesininya kayak iya udah aja yang penting udah nonton lah ya, asal udah tahu aja gitu. Nah, jadi ada satu YouTuber yang membahas tentang K-pop ini. Um, karena dia lihat katanya dari video-video klipnya tuh kayak udah kelihatan gitu kan. Kayak ada scene-nya Hawa ngambil buah, dalam hal ini apel gitu kan. Dia makan tuh buah tiba-tiba berubah jadi something else gitu. Jadi jatuh dalam dosa gitu lah. Ketemu ular, tiba-tiba jadi monster. Atau enggak apa ya, lirik lagunya mengarah ke sana. Yang kayak gitu-gitu. Nah, dari situ gue ngeliat ke Hollywood, yang artis-artisnya Hollywood. Nah, makin kesini gue ngeliat kayaknya seragam ya, yang kayak yang gue bilang tadi itu. Tadinya di MV, tiba-tiba loh di konsernya juga ada yang begini. Dan fans-fansnya itu bilang kalau itu adalah a part of art. Ini kan art. Apa sih lo? Dikit-dikit demonik, dikit-dikit Illuminati. Ini tuh art. Kata fansnya. Yang nggak sudi idolanya dibilang jual jiwa gitu. Tapi gue kaget ya, gue kaget banget pas muncul ini Sam Smith. Sam Smith itu kan dia udah ngaku dari awal kalau dia gay ya. Udah bagus tuh dia. Maksudnya dengan dia ngaku dia gay, kan dia tidak merubah penampilan, dia tetap laki gitu kan bungkusnya.
nyanyi tetap kayak in normal way lah. Tiba-tiba dia muncul pakai celana dalam di konser dan bertingkah kecewek-cewekan, menggoyang pantat, melet-melet, mainin pentil, segala macem di konser. Nah, kok jadi begini? Tiba-tiba Sam Smith jadi Gloria, Gloria enggak ya namanya? Ya jadi nama perempuan lah gitu. Kenapa nih? Jadi muncullah dugaan-dugaan seperti itu. Dan gue percaya, ya emang iya. Orang-orang kan pasti mikir, ya ngapain dia jual jiwa, dia duitnya udah banyak. Nah itu dia. Kenapa dia harus jual jiwa? Sementara duitnya udah banyak. Ya mungkin ada kontrak yang harus diselesaikan. Who knows? Gue kan gak pernah, ya puji Tuhan gue gak pernah kepikiran untuk jual jiwa buat apa juga gitu loh. Ya semoga semoga gue dijauhkan dari pikiran-pikiran seperti itu, karena untuk sekarang gue tidak kepikiran, tapi gue uh, berdoa terus supaya gue nggak kepikiran ke depannya untuk menempuh jalan singkat ini. Ini kan ceritanya dia jalan pintas ya, jalan pintas untuk mencapai kesuksesan gitu. Jadi ternyata perkara jual jiwa ini bukan baru ada belakangan ini udah ada, udah eksis dari zaman batu. Jadi kalau misalnya dalam keyakinan gue Kristen by the way, uh, si fallen angel yang namanya Lucy Lucy itu Lucifer, jadi dia itu kan tadinya worship leader, tugasnya nyanyi. Jadi begitu dia dipecat dari surga, dibuang ke dunia orang mati sana, dia berubah kan, dia ada form jadi setan, tapi bakatnya itu hilang. Nah, gimana caranya dia ngacak-ngacak ke umat manusia? Ya lewat musik, dengan menunjukkan bahwa itu art yang tidak berbahaya. Ini adalah cara orang mengekspresikan diri gitu. Jadi kalau misalnya lu rebel di lagu nggak apa-apa, kan di kehidupan aslinya kagak. Masa? Tapi ya yang gue lihat ya seperti itu. Orang kan punya pembenarannya ya. Dan yang gue lihat seperti itu. Belum lagi kalau misalnya dia dibelain sama fans-fansnya. Ini lagu semahal ini, masa iya sih di demonik? Masa iya sih orang-orang um, gak bisa ngelihat keindahan artsinya di sini? Ada kan yang ngomong kayak gitu? Ada, banyak. Karena itu juga yang gue lihat di salah satu artis Indonesia yang gue kaget banget yang ngeluarin lagu kayak begini. Gue pikir kayak apa-apaan loh. Tapi ya itu dia, orang-orang bilangnya itu art. Nah lagu nggak usah sebut namanya siapa, gue pasti tahu. Dan gue yakin dan percaya fans-fansnya pasti bakal bilang, lu nggak ngerti art, lu kan nggak tahu dia ngomong apa. Exactly, gue nggak tahu dia ngomong apa. Nah jadi si Fallen Angel itu seperti yang gue bilang tadi, dia kan tugasnya menyesatkan ya. Emang itu tujuannya sih, menyesatkan umat manusia dengan lewat lagu. Mm-mm. Dan nunjukin kalau itu nggak bahaya, tidak berbahaya sama sekali. Jadi kalau misalnya lu lihat ada apalagi sekarang yang di K-pop idol itu, karena semakin banyak dibinati nowadays, karena seems like becoming K-pop idol itu nggak sesusah dulu ya. Orang-orang dari mancanegara itu bisa jadi K-pop idol, dan uh, in order lo bisa nyatu sama mereka ya lo harus ngikutin apa yang menjadi role-nya mereka. So far yang gue lihat ada banyak sekali um, lagu-lagu yang nunjukin rebellion, apa ya, kayak um, gue ini bad boy, bad girl gitu, kayak mereka merasa cool, keren dengan menjadi tidak biasa. Emang sih kalau kalau misalnya tidak biasanya itu
masih artsy ya oke. Tapi kalau misalnya lu rebel-rebel gitu dan nunjukin kalau gue beda loh, bedanya sama pick me apa gue tanya. Jadi ada sebuah grup yang dia di liriknya itu bilang kalau dia itu adalah seorang pembunuh ya. Dan dia kayaknya kayaknya di liriknya tuh bilang begini, meet the other me. Kalau gua nggak salah ya, seperti itu lirik. Dan salah satu dari membernya, yang notabene senternya kalau gua nggak salah, dia itu pakai aksesoris upside down cross. Yang dalam keyakinan kami, itu adalah simbolnya, heeh, dia. Heeh. Mungkin kalau misalnya dari teman-teman yang Katolik, Santo Petrus itu kan disalib terbalik ya. Mm-mm. Karena ada satu dan lain hal lah kenapa beliau memilih untuk disalib terbalik gitu. Tapi salib terbalik itu juga dipakai sama kalangan mereka si pengikutnya Fallen Angel sebagai simbol mereka karena itu katanya rebellious rebellious apa ya kayak gitulah. Hmm. Simbol rebellious. Nah, udah kan, udah tahu kan arahnya bakal kemana. Karena kalau misalnya dia bilang begini, itu kan salib Santo Petrus yang bener aja loh, yang bener aja. Belum lagi ya outfitnya kan pakai hitam-hitam. Apakah ada yang salah sama outfit warna hitam? Nggak ada. Gue suka warna hitam. Cuman kalau misalnya semuanya dibikin jadi dark gitu, liriknya mengarah ke sana, ya udah jelas lah itu bakal kemana arahnya gitu kan. Secara keseluruhan. Belum lagi ada juga grup yang uh, bikin sign tanduk dan diarahin ke kepalanya. Ini jadi warning sign aja sih, karena kan kita juga nggak bisa apa ya nggak bisa mencegah gitu telinga kita untuk nggak mendengarkan sesuatu hal yang di luar kehendak kita. Ya karena telinga kan nggak punya katup. Dan orang-orang di sekitaran kita juga kan nggak bisa kita atur. Harus ngomong apa, harus muter lagu apa gitu. Nggak bisa diatur sama kita gitu kan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memproteksi diri kita dengan doa supaya ya pengaruh-pengaruh buruk dari luar sana yang mungkin kita salah artikan sebagai art itu nggak mengganggu kehidupan kita gitu loh dan kita tidak memandang hal yang menyimpang itu sebagai art juga jadi nggak usah denial kalau lu udah tahu ya udah lihat nih jelas-jelas nih ini nggak benar nggak usah denial mentang-mentang lu suka sama artisnya instead mungkin lu bisa doain artisnya supaya dia nggak makin jauh bisa diselamatin lah mungkin kan usaha aja dulu tapi nggak usah ikut-ikutan maksud gua aja nggak usah setuju dengan bilang oh itu kan art dia kan cuma rebellious di lagunya doang itu kan lagu untuk mengekspresikan diri nggak usah terlalu polos aja jadi orang oke okay. Ngomong apa gue tadi ya pokoknya kayak gitulah nah, jadi kalau misalnya lu ngelihat udah ada yang oh ini nggak bener nih udah tinggalin aja nggak usah bilang oh ini kata artisnya ini lagu tentang ini lagu tentang ish semua orang udah pasti punya pembenaran termasuk mereka. Mm-mm. Jadi kalau misalnya ada yang accusing kalau mereka itu uh, Satan worshipper, ya mereka pasti bakal bilang enggak kok, lu aja yang dikit-dikit setan, setan dikit-dikit. Dasar lu terlalu fanatik, nggak usah denger. Kalau lu udah tahu, nggak usah terima pembenaran mereka. Maksudnya nggak usah dituding balik juga. Ya udah cukup nggak usah dengerin. Udah kayak gitu aja. Oke, sampai di sini dulu. Bye.